kalau misalnya ada masalah-masalah, katakanlah quote unquote ada penyimpangan di salah satu desa, itu pastilah oknum, sama aja misalnya kepala desa juga ada yang tidak tidak patuh undang-undang, sehingga tidak bisa dibikin general gitu ya. Tapi menurut saya pendamping desa ini sangat diperlukan, dan terbukti selama ini memang berkembang. Teman-teman pegiat desa yang saya hormati, mohon izin saya akan menyampaikan pendapat karena perintah undang-undang desa yang tujuannya sebenarnya mengawal dari pelaksanaan undang-undang desa, terutama terkait dengan dana desa. Jadi pendamping desa tentu sangat diperlukan untuk sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Desa untuk memastikan dana desa betul digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Dan terbukti memang kehadiran pendamping desa itu sangat membantu Kementerian Desa, terutama Pak Menteri, dalam memastikan pertama penyerapan dana desa, yang kedua adalah penggunaan dana desa sesuai dengan regulasi, hal ini peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Yang terakhir adalah pendamping desa juga sebagai semacam mitra kepala desa dan aparat desa dalam memastikan agar dana desa yang besar itu, puluhan triliun itu, tidak sia-sia begitu saja dan tentu harus tepat sasaran. Nah, ini perlu saya nyatakan di sini karena memang saya terlibat dalam awal-awal proses pembentukan Kementerian Desa, termasuk juga bagaimana proses rekrutmen pendamping desa yang ada di Indonesia. Memang idealnya sekarang jumlah pendamping desa itu kurang ideal ya. Sekarang tuh jumlah pendamping desa itu kurang lebih sekitar 30. Ya, yang sebenarnya coverage-nya itu saat ini satu PLD pendamping desa di desa ya, pendamping lokal desa kita nyebutnya, itu wilayah kerja itu antara 3 sampai 4, bahkan ada yang 5 desa. Jadi dari sisi jumlah memang masih berkurang, tapi meskipun demikian kita dorong agar pendamping desa itu benar-benar bisa bertugas menjalankan arahan-arahan dari Kementerian Desa, memastikan antara tepat sasaran. Contoh misalnya, kita mengalami awal-awal, jadi ada perintah Pak Presiden agar dana desa itu digunakan sebagian untuk BLT dana desa. Itu bukan semata-mata kebijakan Kementerian Desa, tapi kebijakan pemerintah Indonesia. Karena memang kita perlu melakukan intervensi terhadap kebijakan terkait dengan bantuan langsung untuk desa, karena memang COVID-19 nyaris ekonomi kita stagnan, pertumbuhan ekonominya 0%, sehingga itu yang membuat membuat kita Kementerian Desa harus turut berkontribusi. Itu sudah normal. Sekarang dana desa itu hanya maksimal 25% untuk BLT dana desa. Karena itu ini perlu diapresiasi karena dana desa terbukti mampu menjadi semacam kebijakan alternatif, bukan hanya kebijakan tapi kebijakan taktis untuk mengatasi rakyat, terutama ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan tentu setelah COVID selesai, pendamping desa kita harapkan juga mampu mengembangkan, bukan hanya kalau awalnya kemarin adalah memastikan prioritas penggunaan dana desa itu tepat sasaran, digunakan uangnya oleh kepala desa dan aparat desa tepat sasaran, dan tentu ke depan itu
kita pengen pendamping desa bukan hanya ngurusi sekadar memastikan pengelolaan dana desa itu juga sesuai sasaran, tapi juga bisa menjadi mitra kepala desa, pemerintahan desa untuk membangun dan mengembangkan potensi desa agar lebih produktif dan berkembang. Contoh misalnya soal isu-isu desa wisata, isu-isu lingkungan, isu-isu lain yang berkaitan dengan desa-desa yang sudah maju. Nah, karena misalnya ya contoh ya, desa-desa maju atau mandiri yang ada di Indonesia itu memang kebutuhannya akan berbeda. Mereka mungkin tidak akan butuh banyak infrastruktur karena relatively desa-desa mereka sudah bagus infrastrukturnya. Nah, tentu kebutuhan lain yang perlu dikembangkan adalah misalnya soal partisipasi perempuan, demokratisasi, kemudian kualitas pendidikan dan seterusnya. Dan ini perlu digarap bareng-bareng, tidak hanya partisipasi perempuan, demokratisasi, kemudian kualitas pendidikan dan seterusnya. Dan ini perlu digarap bareng-bareng, tidak hanya pendamping desa, tapi pendamping desa harus mampu memfasilitasi, menjadi mitra kepala desa dalam mengembangkan desa-desa yang ada di Indonesia. Nah, jadi menurut saya pendamping desa ini tetap dibutuhkan karena memang posisinya sekarang strategi penggunaan dana desa persen sekarang. Nah, kalau misalnya ada masalah-masalah katakanlah quote-unquote ada penyimpangan di sana di pendamping desa itu pastilah oknum sama aja, misalnya kepala desa juga ada yang tidak patuh undang-undang sehingga tidak bisa dibikin general gitu ya. Tapi menurut saya pendamping desa ini sangat diperlukan dan terbukti selama ini memang berkembang dan saya sering sekali memang ke desa menjumpai memang kepala desa itu sangat terbantu oleh kehadiran pendamping desa karena dari menyusun anggaran desa ya RAPBDes dari Musrenbangdes sampai terbentuknya RAPBDes itu memang keterlibatan pendamping desa sangat dibutuhkan. Sama juga misalnya ada masalah-masalah yang pendamping desa tidak tahu update informasi, nah pendamping desa bisa tanyakan ke kementerian. Soal misalnya ada inisiatif dari kepala desa atau warga desa untuk bikin kebijakan terkait dengan tafsir terhadap prioritas penggunaan dana desa. Misal soal ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini bisa dibikin apa aja. Misalnya saya di arah pesisir, apakah bisa saya bikin katakanlah dalam konteks ketahanan pangan membeli kapal tangkap yang skala kecil. Ini kan ada pertanyaan, bisa nggak dalam konteks itu? Nah, banyak kepala desa yang nggak tahu, pendamping desa juga nggak tahu, dan bisa dikonsultasikan ke pemerintah pusat. Atau hal-hal lain yang tidak jelas dan bisa ditanyakan, tentu bisa ditanyakan ke pendamping desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Akhirnya prinsipnya menurut saya pendamping desa itu hadir sebagai mitra kepala desa bersama-sama membangun desanya, termasuk juga ada fungsi pengawasan di situ. Tapi bukan pengawasan yang bersifat audit ya, karena ada BPK, dalam konteks hukumnya ada HPH, polisi dan kejaksaan dan seterusnya. Tapi sejauh ini menurut saya pendamping desa sangat membantu Kementerian Desa. Tulang punggung Kementerian Desa ya ada di pendamping desa itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.